Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Sofia Novita dari kelas 2M Manajemen Sumber Daya Manusia, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Di sini, saya akan menjelaskan materi pertemuan 9 tentang pembelajaran organisasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Inovatif. Langsung saja ke video pembahasan materinya. Dikutip dari Learning Organization or Knowledge Management pada tahun 2006 oleh Lena Egestam, organisasi pembelajaran adalah konsep di mana organisasi dianggap mampu untuk melakukan proses pembelajaran mandiri sehingga organisasi tersebut memiliki kecepatan berpikir dan bertindak untuk merespon berbagai perubahan yang ada. Selanjutnya, konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Dan pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Konsep organisasi pembelajaran telah dirintis sejak tahun 1900-an oleh Frederick Taylor yang mengembangkan teori manajemen ilmiah atau scientific management, meyakini bahwa jika manajemen mengartikulasikan atau mengukur kebenaran, maka pembelajaran dapat ditransfer kepada pegawai lainnya sehingga dapat meningkatkan efisiensi organisasi. Selanjutnya, pada tahun 1950-an, konsep organisasi pembelajaran ini dipertajam oleh sejumlah ahli teori organisasi di Universitas Carnegie Mellon seperti Richard Syed, James March, dan Herbert Simon. Pada tahun 1958, March dan Simon menyatakan bahwa standar operasi prosedur sebagai suatu pilihan organisasi sangat dikondisikan oleh aturan-aturan. Aturan tersebut selanjutnya merefleksikan proses pembelajaran organisasi dengan mana organisasi beradaptasi dengan lingkungan. Selanjutnya, organisasi pembelajaran realita. Geertz 1976, Penny 1978, dan Book 1978 memiliki pandangan bahwa masyarakat Indonesia itu statis. Mereka sulit belajar untuk berubah menjadi masyarakat yang dinamis dan progresif. Geertz, seorang antropolog asal Amerika Serikat, menyatakan bahwa sifat statis itulah sebagai penyebab sulitnya masyarakat Indonesia keluar dari kesulitan sehingga mereka tetap terperangkap dalam kemiskinan berbagi atau bisa juga disebut dengan shared poverty. Di sisi lain, sifat statis itu pula menurut Penny, seorang pakar ekonomi pertanian asal Australia, yang menyebabkan masyarakat Indonesia tidak memiliki orientasi ekonomi dan oleh Penny disebut dengan economic mindedness. Lebih jauh, Book, seorang ahli ekonomi asal Belanda, memandang sifat statis itulah yang membedakan masyarakat timur seperti Indonesia dengan masyarakat barat yang bersifat aktif. Pandangan Book ini selanjutnya dikenal sebagai teori ganda Book. Baik Geertz maupun Penny dan Book memiliki pandangan keliru. Masyarakat Indonesia tidaklah statis, mereka dinamis dan progresif. Realitanya, masyarakat mengadopsi revolusi hijau sebagai sistem pertanian baru yang menghantarkan Indonesia berhasil swasembada pangan pada tahun 1980-an. Kalaupun masyarakat statis, tentunya mereka tak peduli dengan revolusi hijau, sehingga tidak mengadopsinya. Proses adopsi ini berlangsung evolutif, artinya berlangsung secara bertahap dalam kurun waktu cukup lama seperti kurva S, yakni pada tahap awal terjadi peningkatan kecil dan lambat, kemudian diikuti oleh peningkatan yang cepat dan diakhiri dengan leveling off. Adopsi revolusi hijau tersebut oleh masyarakat diperoleh melalui proses pembelajaran dan kerjasama dalam organisasi kelompok tani. Proses pembelajaran inilah yang tampaknya luput dari pandangan ketiga ahli tersebut, sehingga mereka berkesimpulan bahwa masyarakat Indonesia itu statis. Selanjutnya, ada tingkatan organisasi pembelajaran. Yang pertama, berpikir sistem. Berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Yang kedua, ada personal mastery. Upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi.
Selanjutnya, ada mental model. Kemapanan sikap mental atau model, mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Selanjutnya, ada membangun visi bersama. Kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi bagi organisasi merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir ada tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Selanjutnya, teori pembelajaran dalam organisasi. Yang pertama, operant conditioning. Kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Yang kedua, ada classical conditioning. Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespons suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Dan yang ketiga ada social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Organizational Learning Theory pada awalnya dipopulerkan oleh Peter Senge lewat bukunya berjudul The Fifth Discipline yang menyatakan bahwa organisasi pembelajaran adalah organisasi di mana orang terus-menerus memperluas kapasitas mereka untuk menciptakan hasil yang benar-benar mereka inginkan, di mana pola baru dan ekspansi pemikiran diasuh, di mana aspirasi kolektif dibebaskan, dan di mana orang terus-menerus belajar melihat bersama-sama secara menyeluruh. Teori pembelajaran organisasi memiliki pemikiran bahwa pengetahuan merupakan proses produksi dan pengoperasiannya dapat diklasifikasikan secara sistematis ke dalam berbagai tingkatan yang menunjukkan organisasi dalam prosesnya selalu mencari proses terbaik lewat proses pembelajaran. Materi terakhir yaitu model pembelajaran masyarakat. Yang pertama ada proses memperhatikan atau attentional process, yang kedua ada proses mengingat atau retention process, yang ketiga ada proses mesin untuk meniru atau reproduction process, dan yang keempat adalah proses pemberdayaan atau penguatan atau bisa juga disebut dengan reinforcement process. Itu tadi pemaparan materi tentang pembelajaran organisasi. Untuk teman-teman yang lagi nyari referensi atau materi yang sama, semoga dengan video ini bisa terbantu ya. Jangan lupa like serta tinggalkan komen positifnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.